Halo, jumpa lagi dengan Pak Paul di sini. Kali ini akan kita bahas tentang PLC dasar tepatnya untuk silinder yang mempunyai keadaan awal maju. Ya, sesuai dengan yang sudah pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya, cara yang paling mudah adalah dengan eh, melawankan atau eh, menggunakan not untuk keadaan maju dan keadaan mundur saat kita menggunakan double solenoid. Gitu ya. Nah, contoh di sini ada silinder A, double attach cylinder, dia adalah valve 5/2, digerakkan oleh single solenoid dan keadaan awalnya adalah maju. Silinder B sama dengan A, perbedaannya adalah bahwa silinder B penggeraknya adalah double solenoid. Nah, baik, sudah dibahas pada masa sebelumnya, di sini dimisalkan ada sekuensial A mundur, B mundur, A maju, maaf, A maju, kemudian B maju. Dan seperti biasanya kita membuat diagram sekuensial, tapi pada saat ini itu saya skip sementara. Saya hanya mencoba untuk menyimpulkan variabel proses yang terjadi, yaitu Pro 0 sampai Pro 3, di mana Pro 0 untuk A mundur, Pro 1 untuk B mundur, Pro 2 untuk A maju, dan Pro 3 untuk B maju. Nah, ini saya bahas cepat saja karena sudah ada pada masa sebelumnya. Di tahap eksekusinya, ini akan saya tekankan bahwa untuk silinder yang keadaan awalnya maju dan pengaturannya tidak menggunakan selang yang dibalik, tapi murni menggunakan nada diagram, maka yang terjadi adalah siapa yang membuat dia mundur dan siapa yang membuat dia maju dinotkan, itulah yang akan membuat atau mengaktifkan ataupun menonaktifkan silinder yang bersangkutan, tetapi koilnya adalah koil not atau koil negatif. Jadi di sini kalau diperhatikan, A itu mundur, penyebabnya adalah Pro 0, di sini adalah Pro 0. A maju, penyebabnya adalah Pro 2, ini adalah Pro 2, dinotkan, gitu ya. Kemudian A maju itu kita gunakan koil yang negatif atau koil yang not, begitu ya. Nah, hal yang sama juga terjadi pada B, dan di sini silinder B itu penggeraknya adalah double solenoid, jadi yang kita atur adalah B14, sehingga B12-nya kita menggunakan jalan pintas yang sangat mudah, yaitu B12 merupakan lawannya B14. Jadi kalau B14-nya off, B12-nya akan on. Kalau B14-nya on, B12 akan off. Nah, sehingga di sini karena B12 dan B14 selalu berlawanan, maka kejadiannya adalah B14 dan B12 tidak mungkin terjadi semuanya off dan tidak mungkin terjadi semuanya on. Yang terjadi hanya dua keadaan, yaitu 01 atau 10. Ya. Nah, ini adalah yang sudah dibahas pada saat sebelumnya. Nah, untuk kesempatan saat ini kita akan mencoba membahas yang versi 2-nya. Nah, versi 2-nya adalah bagaimana jika kita menginginkan B14 dan B12 ini sama-sama keadaannya off, dan itu bisa terjadi pada program kita. Ya, ya, baik, kita akan mencoba masuk ke pembahasannya. Saya akan masuk ke gambar. Ya, di sini dimisalkan kita punya gerak sekuensial A mundur, B mundur, A maju, B maju. Kelihatannya sama seperti yang kemarin atau semua yang tadi baru saja kita bahas. Kemudian silinder A itu pengendalinya adalah single solenoid, sedangkan silinder B pengendalinya adalah double solenoid, gitu ya. Nah, pada pendekatan yang kedua ini itu ada perbedaan di mana kalau kita mencoba berpikir bahwa keadaan awalnya adalah maju, sementara selangnya adalah standar, pengkabelan juga standar pada papan peraga, maka kita harus berpikir bahwa keadaan awal ini perlu kita buat. Keadaan awal ini perlu kita kendalikan. Nah, sehingga di sini saat kita membuat diagram sekuensial ini, kelihatan bahwa DC input ini no operation atau tidak ada input, atau dengan kata lain tanpa syarat, maka saat itu kita harus membuat A14 on dan B14 on. Ya, jadi tanpa syarat
A14 di-on-kan, B14 di-on-kan, dan ini nanti pelaksananya adalah pro 0 atau variabel proses yang ke 0 gitu ya. Nah, akibat dari A14 dan B14 yang di-on-kan keduanya adalah akan muncul atau akan hidup Amax dan juga Bmax. Jadi mereka berdua akan on. Nah, ini adalah keadaan setelah kita melakukan pengaturan di sisi awal atau di sisi inisialisasi. Nah, berikutnya tinggal masuk ke sekuensialnya. Sekuensial dimulai saat startnya ditekan atau saat startnya on. Nah, maka kalau saat startnya on, A14 itu dimundurkan. Nah, jadi benar ya, tadi A14 dalam keadaan awal, keadaan inisialisasi dihidupkan. Nah, sekarang saat startnya ditekan, dia dimundurkan. Nah, karena mundur nanti akan mengenai sensor amin. Maka di sini secara di input adalah aminnya on. Nah, kalau sensor amin sudah hidup, maka langkah berikutnya adalah B mundur. Nah, kalau B mundur, maka majunya harus dimatikan. Jadi B14 yang sudah on sejak awal itu dimatikan di sini, dan kita akan menghidupkan B12 yang tujuannya untuk memundurkan. Jadi karena ini double solenoid, maka harus berpasangan seperti ini, tidak boleh hidup semuanya gitu ya. Nah, baik, lanjut. Saat silinder B dimundurkan, targetnya adalah B-nya akan on pada akhirnya. Dan saat target ini terjadi, maka langkah berikutnya adalah membuat A maju, maka A14 di-on-kan. Cuma ini adalah on yang kedua, bukan lagi on yang dari keadaan awal tadi, ini on dari rangkaian sekuensialnya. Nah, kalau A14 on, maka silindernya akan maju dan nanti akan mengenai sensor Amax. Saat sensor Amax sudah on, maka B dimajukan. Nah, karena ini double solenoid, maka B12 yang bertujuan untuk mundur itu harus dibuat off dulu. Kemudian B14 yang bertujuan untuk maju harus di-on-kan. Nah, karena B itu dibuat maju, maka akan kena sensor Bmax pada akhirnya. Dan saat Bmax-nya on, maka B14 di-off-kan. Nah, keadaan ini yang sebenarnya ingin kita capai, yaitu saat kita menggunakan double solenoid, maka B14 dan B12 keduanya kita buat menjadi off, atau ada keadaan di mana mereka berdua off. Ya, ini yang mungkin tidak ada atau tidak bisa dilaksanakan saat kita kemarin menggunakan solusi pertama yang seperti ini ya, seperti ini. Jadi kalau seperti ini keadaannya adalah kalau B14-nya hidup, B12-nya mati. Kalau B14-nya hidup, B12-nya mati. Nah, tidak bisa keduanya hidup, tidak bisa keduanya mati. Jadi seperti yang terjadi pada tabel yang ada di bawah ini. Nah, ini akan kita buat versi 2-nya seperti ini, di mana kita hidupkan double solenoid saat perlu dan kita matikan saat sudah tidak diperlukan. Nah, akhirnya dari diagram sekuensial yang seperti ini, dari deretan perubahan input, deretan perubahan output, dan variabel proses yang akan mengikutinya, maka dibuatlah ada diagram yang seperti ini, tidak jauh beda. Nah, jadi untuk pro 0 ini yang baru ya, yang kemarin mungkin terlewatkan untuk dibahas sehingga membutuhkan waktu lama saat kita bertemu pada sore hari beberapa minggu yang lalu. Ya, jadi tanpa syarat kita hidupkan A14 dan B14. Jadi di sini karena tanpa syarat ya, sebenarnya kita langsung aja pro 0, dan pro 0 adalah baris yang paling atas, sehingga nanti harus dimatikan oleh variabel proses yang paling akhir, yaitu pro 5. Ya. Kemudian berderet saja ya, cuma ini aja yang baru. Kemudian ini ada Amax, Bmax, start ketiganya on, Amax, Bmax, start, dan seterusnya. Ini tidak saya bahas detail pada video kali ini gitu ya. Ya, ini terus berlangsung aja sampai habis gitu ya. Nah, di sini kelihatan bahwa pro 0 itu adalah untuk inisialisasi, yaitu untuk membuat A maju dan B maju. Pro 1 tugasnya untuk membuat A-nya mundur, pro 2 tugasnya untuk membuat B-nya mundur, pro 3 bertugas untuk membuat A-nya maju lagi, pro 4 bertugas untuk membuat B-nya maju lagi, dan pro 5 tujuan untuk mereset sehingga keadaannya kembali ke keadaan inisialisasi atau keadaan awal kembali. Ya,
Akhirnya Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5 pada bagian kendali kita gunakan pada bagian eksekusi yang sebelah kanan ini, di mana A14 kalau kita perhatikan pada diagram A14 itu on, ya sebentar. Nah, A14 on saat Pro 0 dan A14 off saat Pro 1. Maka kita buat seperti ini, A14 itu on saat Pro 0 dan off saat Pro 1. Karena on kita normally open, karena off kita normally close ya, kita pakai kontak normally close. Kemudian ada lagi A14 on tapi tidak ada A14 off berikutnya. Ya nggak apa-apa, karena desain kita seperti ini, maka yang tadi yang sudah ada on off yang pertama kita orkan dengan Pro 3 yang bertugas untuk membuat A14 on. Loh, kok tidak ada tutupnya, kok tidak ada off-nya? Iya, karena keadaan awalnya silinder A kan harus maju. Kalau dia sudah mundur, maka dia harus maju lagi, gitu ya. Nah, hal yang sama dengan menggunakan diagram sosial ini, kita coba lihat B14. B14 on di Pro 0, B14 off-nya di Pro 02. Maka inilah hasilnya. On-nya di Pro 0, off-nya di Pro 2. Nah, B14 itu on off lagi untuk kedua kalinya di sini. B14 on di Pro 4, B14 off di Pro 5. Maka di sini B14 on di Pro 4 dan off di Pro 5. Kedua buah pasang on off ini kita orkan untuk mengendalikan B14. Ya. Hal yang sama kita coba lihat di B12 dan kelihatan di diagram di atas tadi bahwa B12 yang membuat hidup adalah Pro 2 dan yang membuat mati adalah Pro 4. Coba kita cek Pro 2 dan Pro 4. Saat Pro 2 B12-nya on, saat Pro 4 B12-nya off. Gitu ya. Ya, jadi ini adalah versi kedua di mana kita tidak secara langsung membuat hubungan not antara B14 dan B12, tapi B14 dan B12 kita atur sedemikian rupa menggunakan fase atau tahap inisialisasi yang terjadi pada bagian kendali yang paling atas ini. Ya. Nah, saat kita ingin mencoba untuk membuktikannya, ini sudah saya buat menggunakan fluid sim. Ya, ini rangkaiannya sudah dibuat seperti ini. Jadi ada silinder A, silinder B, di tengahnya adalah flow control untuk mengatur besarnya aliran yang masuk sehingga menjadi lambat atau menjadi lebih cepat. Dan silinder A menggunakan single solenoid dan silinder B valve-nya itu digerakkan oleh double solenoid yaitu B14 dan B12. B14 untuk keperluan maju, B12 untuk keperluan mundur, A14 untuk keperluan maju, gitu ya. Ya, baik. Sekarang mari kita coba jalankan simulasinya. Oke, yes. Ya, ini keadaan awal, kita belum menekan start atau apapun, dan sudah terbukti benar bahwa silinder A dan silinder B tadi keduanya kelihatan maju, gitu ya. Baik, saya akan kecilkan sedikit. Ya, baik. Nah, di sini saya bagi menjadi dua bagian. Bagian yang atas adalah kita mencoba untuk menghubungkan sensor ke relay, dan bagian kedua adalah kontak-kontak relay yang kita punya kita hubungkan ke output. Jadi semua input output tergabung menjadi satu di sini. Ya. Tadi outputnya kita punya A14, B14, B12, dan ini dia A14, B14, B12. Saat ini dalam keadaan awal A14 dan B14 on, ya karena akibat dari rang pertama tadi, gitu ya, inisialisasi, gitu ya. Baik, nah di sini kelihatan di rang pertama dia sudah on karena memang tanpa syarat. Nah inilah yang kita gunakan untuk membuat A14 dan B14 hidup, dan dia adalah ada di sini. Ya ini P6 untuk A14, P7 untuk B14, P8 untuk B12. Nah, di sini P6 hidup, P7 hidup. Ya. Kemudian mereka berdua digunakan untuk ini P6 untuk mengaktifkan A14, P7 untuk mengaktifkan B14. Ya. Nah, sekarang mari kita coba tekan tombol startnya. Ya, ini A-nya mundur, terpenuhi, B-nya mundur, terpenuhi. Ya. Kemudian A-nya maju, terpenuhi.
B maju terpenuhi sampai dengan mencapai sensor Bmax atau V1 di sini. Ya, kembali ke keadaan awal lagi, gitu ya. Nah, kalau kita sekarang mencoba mengamati perjalanan variabel prosesnya, gitu ya. Sebentar saya coba. Supaya kelihatan semua. Di sini kelihatan sekarang P0 hidup. Kita coba start lagi. Nah, itu satu persatu dari atas ke bawah akan menyala merah, 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 gitu ya. Nah, ini adalah perjalanan variabel prosesnya. Ya. Ya, kembali ke awal lagi karena startnya saya belum bisa lepas. Sekarang startnya saya lepas. Akhirnya terbukti bahwa saat kita ingin menggunakan cara yang lebih ideal gitu ya untuk mengatasi silinder yang keadaan awalnya maju, kita bisa menggunakan satu baris inisialisasi yang mungkin baris ini yang kemarin belum bisa kita temukan saat kita belajar pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini karena sudah bisa dieksplorasi lebih lanjut dan sudah ketemu, maka ini saya bagikan kepada kalian, para mahasiswa semua, melalui video ini. Ya. Baik, dari saya, Pak Paul, cukup sampai di sini. Semoga video ini bisa membawa manfaat bagi kalian semua, dan kalian bisa mempunyai beberapa cara untuk mengatasi atau untuk mengelola permasalahan di mana silinder mempunyai keadaan awal maju. Demikian, terima kasih, sampai ketemu lagi.